Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Nah, materi hari ini adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Kali ini yang akan ibu bahas ialah 0 sampai 90 derajat. Sebenarnya sudut istimewa itu banyak lagi ya, karena satu putaran penuh itu 360 derajat. Di sini yang akan ibu bahas adalah bagaimana nilai perbandingan trigonometri ini jika ada salah satu sudutnya diketahui dan ada sisi yang belum diketahui. Nah, bagaimana cara menghitungnya untuk mencari salah satu sisinya? Nah, next ya, biar akan Ibu jelaskan. Nah, di sini sebelumnya udah kita pernah singgung juga dari kuadran 1, 2, dan 3 sampai 4. Ini yang Ibu bilang tadi bahwa yang mau Ibu bahas untuk di materi kali ini, kesempatan kali ini adalah 0 sampai 90. Padahal di kuadran 2, 3, dan 4, lihat kan bahwa masih ada lagi dia sudut-sudut istimewa dari 120 derajat sampai 360 derajat. Bisa kamu lihat sendiri ya besar nilainya. Nah, atau ada yang masih ingat pelajaran yang lalu apa itu sinus, kosinus, dan tangen? Ibu singgung sedikit, sinus itu ialah perbandingan sisi depan sudut per sisi miring. Sementara kalau dia kosinus adalah perbandingan sisi samping sudut per sisi miring. Sementara untuk tangen ialah perbandingan sisi depan sudut per sisi samping. Diingat itu karena itu merupakan dasar. Jadi kamu harus tahu, harus kamu ingat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang masih ingat kan teorema Pitagoras yang sering sekali Ibu singgung. Di SMP juga sudah pernah kamu pelajari. Nah, di sini Ibu memberikan contoh, penjelasan bagaimana kenapa sih kok sinus 45 derajat itu bisa dapat setengah akar 2? Nah, ini kita menerapkan teorema Pitagoras. Lihat di gambarnya. Sisi ini kan ada gabungannya dua segitiga dari sebuah persegi bagi garis AC. Kenapa bisa di sini nilainya A akar 2? Lihat AB, A, B, C, A nilainya ya. Di sini apanya? Maka dengan sudut 45 derajat. Nah, di sini maka kita terapkan teorema Pitagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Substitusikan nilainya. Nilai AB-nya adalah A. Maka karena AB kuadrat jadi A kuadrat. BC begitu juga menjadi A kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi 2A kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya maka nilai ini kan masih AC kuadrat, maka nilai AC-nya adalah akar dari 2A kuadrat. Berapa? A akar 2. Nah, kalau tadi sudutnya 45 derajat, maka sinus 45. Kembali lagi, pengertian definisi. Sinus sisi depan sudut per sisi miring. Misalkan sinus 45. Sisi depan sudut 45 adalah BC per sisi miringnya adalah AC. Maka nilai BC-nya berapa? Nilai BC-nya A. Sementara nilai AC-nya adalah A akar 2 dengan tadi menerapkan teorema Pitagoras. Maka dengan perhitungan ya sama-sama penyebutnya kita kalikan dengan sama-sama kita kalikan dengan akar 2 dari mana? Lihat di sini mana kursornya nih. Nah, ini akar 2 aja kok di sini akar 3 juga kali akar 3, tapi kebetulan sini karena dia akar 2, maka dikali sama-sama akar 2. Hasilnya adalah 1 kali akar 2 ya akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4 yaitu 2. Jadi hasilnya ya setengah akar 2. Itulah sebabnya kenapa sinus 45 derajat itu nilainya setengah akar 2. Oke, lanjut. Nah, kali ini kita menggunakan mencari sinus 30. Kenapa sih Bu kok nilainya bisa setengah? Ingat kembali teorema Pitagoras dengan cara yang sama seperti tadi. Hanya saja untuk di sini bahwa nih AD itu sisi AD merupakan setengah dari AB ya kan? Ini AB, D di tengah-tengahnya. Maka
AD A, DB pun juga A. Jadi untuk mencari besar sinus 30, berarti ini dia di sudut C ya, maka cara mencarinya adalah CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Ingat, kalau dia sinus, sisi depan per sisi miring. Nah, kalau begitu, sinus 30, sisi depannya yang mana? Sisi depannya. AD kan? Sisi miringnya adalah AC dan sisi samping sudutnya adalah CD. Maka untuk mencari sisi CD kuadrat, maka sisi miring yaitu AC dikurangi dengan sisi depan sudut. Inilah dia, maka menjadi CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Ya, maka tinggal kamu substitusi sinus 30 derajat sama dengan sisi depan yang mana? AD per sisi miring. Sisi miringnya menjadi BC, yang sisi yang sebelah sini ya. Maka dia adalah sisi sin 30 derajat. Di sini sin 30, AD-nya berapa? A. BC-nya adalah 2A. Baik BC sama dengan AC sama nilainya ya, 2A, 2A. Ini. Jadi A dibagi 2A. Habis A-nya ini ya. Jadi 1/2. Atau bukan A bagi A kan 1. Jadi 1/2. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contohnya dengan perbandingan trigonometri, maka jika diketahui salah satu sisi dan sudut lancip suatu segitiga siku-siku, maka sisi yang lain dapat juga ditentukan. Nah, di sini kebetulan contoh yang Ibu kasih ini dia tidak menggunakan sudut istimewa ya. Dia besarnya 55 derajat. Karena ini nilai sin 55 derajat ini bisa diperoleh kita lihat tabel atau kalkulator. Nah, jadi sin 55 derajat sama dengan H/24 sesuai yang di soal itu. Kenapa bisa H/24? Ingat kembali definisinya, makanya Ibu bilang harus tahu definisi dari sinus. Sinus ialah perbandingan sisi depan per sisi miring. Dari gambar ini mana sisi depannya? Sisi depan sudutnya yang mana? Ini sudutnya. Sisi depan sudutnya berarti ini ya kan? H per sisi miringnya yang mana? 24. Maka mencari nilai H, tinggal ini kamu kalikan silang. Kalau supaya lebih mudah memahaminya, maka 24 dikali sin 55 derajat sama dengan 24 dikali berapa sinus? Ini kamu bisa cari di kalkulator, hasilnya adalah 0,8192. Maka didapatlah 19,66. Kita bulatkan menjadi 19,66. Nah, mungkin sampai situ aja penjelasan Ibu. Nanti mana yang kiranya kurang paham bisa ditanyakan ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.